Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Senang rasanya saya Yusuf Abi Nayuri di pagi hari ini kembali bisa hadir menyapa Anda di Renungan Pagi Forum Komunikasi Remaja Muslim untuk edisi hari Rabu 28 Oktober 2020 yang pasti hanya di Mara FM Tasikmalaya. Semoga Mata Mania dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan tetap berbahagia dan produktif dengan kebaikan amal soleh. Setiap hari kita punya target bertambah kebaikan dan terus bertambah kebaikan. Dan bagi Anda yang di pagi hari ini sedang Allah berikan musibah, Allah uji keimanannya, semoga Anda bisa bertahan dan tetap optimis bahwa setiap musibah yang hadir itu selalu ada hikmah yang Allah siapkan dan tentunya selalu ada kebaikan yang Allah berikan. Musibah yang terjadi adalah wasilah dosa-dosa kita Allah ampuni selama kita bisa bersabar. Di pagi hari ini Mertamania kita akan membahas tentang 3 pilar kepemimpinan atau leadership. Bahwa Rasulullah SAW sudah memberikan sebuah kabar, you are a leader, gitu. Kita adalah pemimpin. Kata Rasulullah, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan Allah minta tanggung jawabnya. Nah, maka perspektif Rasulullah SAW, kita akan melihat ada kepemimpinan yang sifatnya mikro dan juga makro. Mikro adalah kita. Nah, kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin, itu adalah leadership skalanya mikro. Nah, ini sebagai sebuah modal. Modal bahwa ketika orang punya kesadaran sebagai pemimpin, tentunya dia akan memimpin dan dia akan siap untuk tanggung jawab. Memimpin siapa? Memimpin dirinya sendiri. Bagaimana gambarannya? Memimpin pikirannya agar tetap positif berpikir, memimpin perasaannya agar tetap kuat, positif feelingnya, kemudian memimpin ucapannya agar dia tetap terkendali, tetap baik, dan tentunya memimpin aktivitasnya agar dia senantiasa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang Allah ridho, gitu. Nah, baik. Jadi secara prinsip bahwa kita semua adalah pemimpin, maka kita harus mempunyai Martamania pilar-pilar kepemimpinan yang mudah-mudahan pada saatnya nanti Allah minta tanggung jawab pada kita, kita bisa menyampaikan dengan sebaik mungkin. Saya akan rangkum dengan 3 pilar kepemimpinan. Yang pertama adalah SDM. Nah, Martamania, SDM ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, sebelum segala hal, sebelum sistem, sebelum yang lainnya, SDM adalah yang sangat fundamental, yang sangat penting. Manusia adalah sangat penting. Kenapa? Karena sebelum adanya kepemimpinan, sebelum adanya leadership, sebelum adanya sistem kerja, evaluasi, kontrol dan sebagainya, maka manusianya yang harus kita utamakan, yang harus kita persiapkan. Kalau ada istilah di barat itu man behind the gun, gitu ya. Orang di balik senjatanya. Senjata seampuh apapun, sebagus apapun, dia tidak akan bisa berfungsi kalau man behind the gun-nya nggak bisa. Ya. Secanggih apapun pesawat tempur, kalau orang nggak bisa nerbangin, ya nggak akan berfungsi, gitu. Sebagus apapun senjata, kalau orang nggak bisa nembak, ya nggak berfungsi. Nah, artinya man behind the gun inilah yang fundamental dalam kepemimpinan. Maka kita harus menyiapkan SDM atau kader-kader yang siap memegang kendali kepemimpinan.
kepemimpinan. Begitu maknanya. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Happy Trenggono. Teman-teman IIBF sudah tahu ya siapa beliau, teman-teman. Dalam sesi sebuah seminar di salah satu kota di Jawa Barat, beliau menyampaikan bahwa ini kaitan dengan bisnis ya. Bisnis yang di sana ada kepemimpinan. Ketika bisnis seseorang itu jatuh, hancur, itu yang jatuh, yang hancur bukan perusahaannya. Yang jatuh, yang hancur bukan bisnisnya, maknanya, tetapi ownernya, orangnya, SDM-nya. Kenapa? Karena kata beliau, perusahaan, bisnis itu adalah gambaran orang, gambaran pemiliknya, gambaran SDM-nya. Kalau SDM sudah tidak berjalan, kalau pemimpin sudah tidak, bahasa kasarnya, tidak becus memimpin bisnisnya, kalau seorang owner sudah mulai mengutamakan lifestyle, seorang owner lebih senang hura-hura, foya-foya, kemudian juga dia sudah malas mengontrol perusahaannya, apa yang terjadi? Nah, maka perusahaannya, bisnisnya lambat laun akan menurun. Fluktuasinya tidak konstan, tapi menurun, fluktuasi menurun begitu katanya. Jangankan bisnis lah, iman saja kan naik turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Naik turun maknanya. Tetapi pastikan naik turunnya iman kita itu konstan. Minimal konstan. Dalam garis lurus gitu, lurus, tidak menurun begini. Naik turun tapi ke bawah. Enggak begitu maknanya. Minimal konstan. Naik turun gitu. Bagusnya naik turunnya meningkat ke atas. Ini iman saja yang sangat fundamental dalam hidup kita itu naik turun, apalagi urusan dunia gitu. Nah, maknanya ini ya, maka SDM yang bagus, owner yang spiritnya terjaga, owner yang visinya tetap terjaga, maka itu akan mengakibatkan secara rasional perusahaan yang juga bagus, maju dan seterusnya. Begitu maknanya. Maka yang paling fundamental ini dalam hal bisnis yang disebutkan oleh para pakar itu adalah SDM. Yang paling berharga itu SDM. Manusianya, penggerak bisnisnya, penggerak pimpinan. Bayangkan, misalnya teman-teman punya tim marketing, kemudian timnya ini leha-leha. Anda kasih target 1 bulan misalnya 30 piece harus keluar produk. Ternyata tim marketingnya leha-leha, santai-santai, sehingga karena sikapnya leha-leha tersebut, sikapnya yang nggak baik tersebut mengakibatkan closingnya tidak sesuai target. Minimal 30, ini malah misalnya hanya 5 piece yang keluar. Di luar target sangat jauh, jomplang gitu. Kenapa hasilnya jomplang? Itu sebagai sebuah gambaran akibat dari tim SDM marketing yang tidak benar. Gitu. Baik, kepada masalah yang pertama bahwa pilar pertama itu adalah SDM dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, ketika sebuah organisasi diharapkan maju, maka SDM-nya harus qualified. SDM-nya harus mempunyai kualitas yang benar-benar siap untuk menggerakkan organisasi tersebut. Baik skalanya skala mikro kita, ya. Kita ini pemimpinan maremania ya. Ya, dari kepala sampai tangan sampai kaki itu adalah leadership kepemimpinan. Maka kitalah yang harus
menjadi SDM terbaik untuk tubuh kita. Gitu. Untuk keluarga pun sama, di masyarakat sama, kemudian juga di organisasi pun sama. Semuanya harus memiliki SDM yang berkualitas kalau diharapkan maju. Nah, itu yang pertama. Pilarnya adalah SDM-nya. Gitu, Martamania. Maka Rasulullah banyak memberikan pendidikan kepada para sahabat. Di mana pendidikannya tidak mewah-mewah. Rasul hanya mendidik para sahabat di masjid, Martamania. Mendidik apanya? SDM. Apa yang Rasul didik? Kalau disimpulkan 3. Pertama, mendidik tauhid atau akidah SDM-nya. Mendidik tentang rububiyah, tentang uluhiyah, asma wa sifat, yang nanti dari hal ini muncul yang namanya sikap hidup. Dibagi 2, pertama syariah atau ibadah, kedua adalah attitude atau akhlak. Maka pendidikan SDM kepemimpinan itu adalah 3 pilar ini yang subnya gitu. Pertama adalah pendidikan tauhid. Pemimpin, staf, taskil harus punya tauhid yang kuat. Kenapa? Karena tauhid itu akan mengontrol sikap. Tauhid akan mengendalikan sikap agar tidak salah menerapkan kebijakan, agar tidak salah dalam mengimplementasikan aturan. Kenapa hari ini banyak pelanggaran? Kenapa banyak pejabat yang korup? Kenapa banyak wewenang yang disalahgunakan? Kenapa banyak riswah dan seterusnya? Banyak pelanggaran, kemaksiatan kepemimpinan. Kenapa? Karena nilai tauhidnya nggak kuat menancap, matanya. Satu saja misalnya yang Rasulullah sampaikan, ya, ini tauhid tingkat tinggi. Sebagai juga salah satu pilar dari agama, yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Gamblangnya adalah ihsan itu merasa diawasi oleh Allah. Merasa Allah ada di hadapan kita. Merasa kita dikawal oleh malaikat Raqib Atid dan merasa atuh hadir. Ketika seorang karyawan kerja langsung dicek, dilihat oleh bosnya, dikawal oleh pemimpinnya, apa yang terjadi? Si karyawan akan sangat serius bekerja. Yang biasanya tenang, santai, rileks, ada bos, apa yang terjadi? Si karyawan kemudian fokus dan serius karena dihadapi langsung oleh bos. Nah, ihsan itu adalah kondisi kita merasakan Allah itu ada di hadapan kita. Malaikat ada samping kiri kanan kita, Raqib Atid, mencatat apa yang kita lakukan. Seandainya pemimpin, pejabat, taskil mempunyai sikap ihsan, maka tidak akan ada tuh namanya pelanggaran wewenang, tidak akan ada nama korupsi dan seterusnya. Karena merasa sangat dekat Allah dengan kita. Allah melihat kita. Jadi ini sangat fundamental. Maka seharusnya menurut saya gitu ya, ketika ada pilkada daerah ataupun wilayah, kemudian ada pilpres, tauhid itu harus menjadi acuan ya. Baik tauhid yang perspektif Islam, atau misalnya kalau ada anggota dewan di luar agama Islam, tanya dulu tauhid tanda kutip ya, keyakinan beragamanya. Nah, karena ini adalah pangkal musibah. Kalau orang sudah hilang tauhidnya, pangkal musibah. Dari tauhid, Rasul mendidik apa? Mendidik syariah. Bagaimana pemimpin, pejabat, taskil, staf itu mempunyai perilaku ibadah yang terjaga. Alih-alih kita ingin baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang Allah larang, apa yang Allah peringatkan, itu kita malah terjerumus.
Masih ingat pertanyaannya dulu saya telah menyampaikan bahwa di antara baiknya sikap Islam seseorang itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini hadis pada hafal tuh kita. Pada hafal taskil kita, pada hafal orang-orang yang punya ilmu di kita. Apa ujiannya? Ujiannya adalah hafalnya kita pada hadis ini, ujiannya ya praktek. Artinya, kalau kita tahu bahwa sikap terbaik Islam orang itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat, maka implementasinya apa yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Itu bentuk dari sikap ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya meninggalkan yang Allah larang, kan yang Allah larang teh bukan hanya haram. Ya, makanya benar enggak? Benar kan? Yang Allah larang itu bukan hanya haram. Sesuatu yang makruh itu Allah larang. Jadi kalau saya bagi, bukan saya sih, para ulama usul fikih gitu ya. Larangan Allah itu ada dua macam. Pertama, larangan yang jaziman, yang sangat tegas, yang mau tidak mau harus ditinggalkan. Efeknya apa? Kalau larangan tersebut dilaksanakan dosa, maksiat namanya. Allah siksa di akhirat nanti kalau tidak ditobati. Namanya taklifinya adalah haram. Yang kedua, larangan Allah yang sifatnya tidak tegas, tidak keras. Larangan opsional. Harus ditinggalkan, tapi tidak apa-apa kalau dilakukan. Hukum taklifinya apa? Makruh. Jadi, kata para ulama usul fikih, makruh itu adalah larangan Allah. Walaupun sifatnya opsional, tapi tetap itu adalah larangan Allah. Sikap terbaik orang mukmin apa? Meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah makna takwa para ulama. Maknanya kan takwa itu adalah ja'lun nafsi fi wiqayatin mimma yu'thimu. Takwa adalah menjadikan diri kita senantiasa ada dalam proteksi dari hal-hal yang berakibat dosa. Bimtithali awamirillah, dengan menjalankan perintah Allah, wajtinabi lil ma'asi, dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Meninggalkan apa yang Allah larang. Begitu maknanya. Maka kata para ulama, di antara bentuk takwa itu adalah menghindari hal-hal yang Allah benci, hal-hal yang Allah larang, termasuk adalah di sana ada makruh. Ini maknanya membangun tauhid, nanti membangun sikap ibadah yang baik, yang benar, yang terjaga, yang tidak melalaikan ibadah, tidak menyepelekan keburukan, kecil tinggalkan. Itu prinsip dari buah tauhid. Ibadah atau amal itu walaupun kecil, kereueuh, biasakan. Itu dari hasil dari tauhid yang kuat, membentuk ibadah, sikap ibadah yang baik dan benar. Yang ketiga adalah Rasul mendidik para pemimpin, para pejabat, staf dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, attitude maknanya. Ini nih yang paling sangat fundamental. Ini ujung tombak dakwah itu di attitude maknanya, akhlak, di adab. Sehebat apapun seseorang mempunyai kemampuan, apakah di keilmuan ataukah di life skillnya, kalau akhlaknya, kalau adabnya tidak baik, maknanya hilang muruahnya. Begitu kan? Para ulama menyampaikan ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab sebelum kalian mempelajari ilmu. Bahkan sebagian ulama menyampaikan nahnu nata'allamul adab 30 sana. Kami
mempelajari adab itu sebanyak 30 tahun. Wa nata'allamul ilma 20. Dan kami mempelajari ilmu itu 20 tahun. Bayangkan kan kalau kita kalkulasikan banyak mana durasi para ulama belajar adab dengan belajar ilmu. Nah, dari pernyataan tersebut banyak adab, artinya adab sangat fundamental. Hari ini penyakit mungkinnya, penyakit imamah itu adalah bab adab. Pemimpin harus punya adab, tashkil staf harus punya adab yang bagus, yang baik, yang benar. Bagaimana adab kepada bawahan, kepada staf kita, adab kepada sesama, adab kepada sepuh. Itu harus kita miliki adab yang baik, yang benar, yang mulia. Karena adab itu adalah gambaran diri kita. Adab itu adalah gambaran hati kita. Jika teko, marenanya teko, kalau isinya susu, yang keluar adalah susu. Teko, kalau isinya nila, ya nila yang keluar. Teko, kalau isinya lahang, lahang yang keluar. Teko, kalau isinya tinta hitam, hitam yang keluar. Teko, kalau isinya air selokan yang kotor, yang bau, saat dituangkan ya itu yang keluar. Maka adab, akhlak itu adalah gambaran hati. Ya, gak mungkin orang yang hatinya baik, orang yang hatinya sehat, yang salim, qalbun sehat, gak mungkin adabnya juga buruk, gak mungkin. Pasti adabnya akan baik. Karena adab itu gambaran hati seseorang. Maka adab sangat dititipkan oleh para ulama agar dijaga dengan sebaik-baik. Baik, pertanyaannya itu yang pertama. Pilar pertama adalah SDM. Membangun orangnya, membangun sumber daya manusianya. Yang kedua adalah engine. Tadi SDM atau human capital. Yang kedua adalah engine, mesin penggerak. Apa yang menggerakkan imamah ataupun kepemimpinan kita? Makanya banyak sekali. Di antaranya adalah kita punya goals, punya tujuan, punya visi. Kenapa? Setiap organisasi itu punya ada ART, punya QAQD, dan di sana ada big goals atau visi. Karena big goals atau visi itu penggerak. Kalau orang nggak punya visi ya nggak akan bergerak. Kenapa? Tim sepak bola bergerak dari kiper ke back, playmaker, gelandang, kemudian ke penyerang, pada akhirnya nyetak gol. Kenapa? Mereka bergerak, bermain, operan gitu ya, teamwork dan seterusnya, itu punya satu tujuan. Apa? Goals. Dan goals itu adalah tujuan perantara dari kemenangan. Gitu maknanya. Karena mereka punya tujuan untuk menang, bergeraklah mereka menciptakan goals. Pergerakan inilah yang namanya gerak ini adalah karena ada big goal. Maka pilar kedua diantaranya adalah big goal sebagai penggerak kepemimpinan maknanya. Kemudian juga ada yang namanya support people what they need. Mendukung apa yang SDM butuhkan. Maknanya kebutuhan timbul, kemudian juga mendorong orang untuk bertindak, enable other to act gitu ya. Support, motivasi, kemudian juga peningkatan kemampuan dan kapasitas anggota tim dan seterusnya. Itu adalah pilar-pilar dari bagian dari engine, penggerak. Ada big goals, tujuan yang besar, ada support people, mendorong SDM kita, kemudian juga ada result oriented, kita harus orientasi pada hasil dan juga pada proses tentunya. Kita punya
tujuan begini hasilnya ke depan, kemudian kita bergerak. Kita punya tujuan ingin sampai di garis finish, kita kemudian berlari. Kita punya tujuan ingin menciptakan anu, kita pun kemudian berusaha. Itu result oriented. Kemudian juga ada radiate positive energy, memancarkan energi yang positif. Di antaranya dengan pikiran kan tidak suudzon, tidak miskomunikasi, tidak pundung dan seterusnya. Itu makanya ketika ada problem maka kita harus legowo untuk berkomunikasi. Sampaikan makanya, komunikasikan, karena komunikasi itu adalah kunci awal pecahnya masalah. Jadi kalau selama ini kita terus-terusan pasang-pasangkan gitu, lempar asumsi, persepsi, gak akan kena tuh masalah, gak akan selesai masalah ini. Kenapa? Karena masing-masing persepsi yang berjalan gitu. Coba kalau komunikasi ada masalah, duduk bersama komunikasi, insya Allah akan selesai dengan secepatnya dan sebaik-baik. Itu makanya kemudian juga ada exceptional physical health, kesehatan fisik makanya ya. Ini juga sangat menggerak sebagai modal penggerak kita. Sehebat apapun tujuan kita, goal kita, kemudian sehebat apapun orang-orang, tetapi kalau nggak prima fisiknya ya nggak akan bergerak. Orang sakit istirahat dong, gitu ya. Orang sakit ya bed rest, nggak bisa menggerakkan organisasi. Yang ketiga adalah namanya aktivitas ataupun activity leadership. Pemimpinan itu harus ada aktivitas, ada sistem, ada kerja, namanya dan sebagainya. Nah, itu merupakan sebagai sebuah atau 3 buah pilar kepemimpinan. Sangat banyak poin-poinnya. Bagi teman-teman yang ingin mendalaminya silakan bisa membaca bukunya Coach Dr. Fahmi, Membangun Kepemimpinan Tangguh. Materinya. Semoga ini hanyalah pemantik, semoga menjadi penggerak agar kita sebagai pemimpin skala mikro bisa untuk meningkatkan kapasitas kita materinya. Karena kita nanti akan Allah minta tanggung jawabnya. Kalau kita dari sekarang tidak membenahi diri sebagai seorang pemimpin, minimal pemimpin untuk diri kita sendiri, untuk istri, untuk anak, untuk keluarga, nanti kita akan mungkin ya akan kikuk saat Allah minta tanggung jawabnya kepada kita semuanya. Kenapa istrimu begini? Kenapa anakmu begini? Kenapa kalianmu seperti ini? Allah tanya semuanya makanya. Kalau kita sudah menyiapkan dari sekarang, insya Allah wakulukum mas'ulunnya kita akan bisa dengan lancar mudah-mudahan menjawab apa yang Allah tanyakan kepada kita terkait dengan imamah dan imarah ini. Demikian pertanyaannya saya kira yang ingin saya sampaikan. Ini sekali lagi ini adalah pemantik untuk terus kita bergerak mencari ilmu dan menambah wawasan kita sebagai penggerak aktivitas kita. Karena kognitif awalnya adalah motorik atau penggerak apa yang kita lakukan. Tahu, kemudian kita mau dan kita mampu, seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan kesalahannya. Saya Abina Yuri, mohon undur. Rabbana afrika alaina sabra wa tsabita. Wansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus